Oh, pelatih N loh. Itu lo kata mau. The hell? Jadi kalau setiap lewat jalan ini, aku tuh selalu berpikiran kayak jatuh dari jembatan itu mati nggak ya? Terus kalau aku mati, teman-temanku ngelayan nggak ya? Gitu aja sih pikiran. Tapi nggak mungkin ku lakuin. Buat apa juga? Penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau tahu akan seperti ini, aku nggak memilih kesini pak, beneran. Di sini tuh ini bukan tentang soal nilai nominal gaji ya, cuman pemasukan dan pengeluaran itu nggak seimbang pak di sini pak. Di sini tuh orang-orang pada kaget kan, terus ngetok harga semua dengan gaji yang tidak seberapa, ini diketok segitunya ya. Saya bingung dong. Yang pada akhirnya lebih baik saya tidak saya teruskan perjalanan di sini. Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan. Hari ke-45, 1 bulan lebih 15 hari. Hari ini adalah tanggal 17 Maret, lebih tepatnya. Tapi tayangnya di bulan Juli. Di bulan Juli. eh jadi ada tanggal 17 Maret ini kedatangan karyawan baru yang sebelumnya di 2 minggu pertama atau mungkin 2 minggu pertama saya sudah kenal. eh 2 minggu pertama saya kerja, terus saya kenalan dengan orang, terus akhirnya dia jadi karyawan di sini. Lalu akhirnya dia ditarik dari perusahaan kontraktornya ke perusahaan saya, yang sudah kalian tahu dari helm yang saya pakai di video-video sebelumnya.
Lalu sekarang tugas saya adalah mentransfer ilmu yang sudah saya dapat ke dia. Apapun itu yang mungkin kalian sudah sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, di bulan Februari lalu atau video di bulan Mei lalu. Lalu eh capek, capek karena ya itu tadi, beban pikiran itu di sini, Pak. Gaji dan sebenarnya sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya ya, cuman saya highlight lagi gaji yang didapat dengan pengeluaran kos seperti ini. Lihat, saya korden seperti itu. Terus risiko ketemu ular itu besar. Nggak punya teman, nggak bisa kemana-mana. Dan pada akhirnya ya saya pusing sendiri. Salah satu caranya adalah dengan cara ini tadi, bikin video ngomong sendiri kayak podcast, tapi bukan podcast. Sebenarnya adalah video kayak mau komentari kan, kayak Radit kan, tapi nggak ada kejadian-kejadian sebelumnya karena di tempat kerja saya nggak berani rekam apapun kecuali memang dibutuhkan ya. Setelah itu besok tanggal 18 Maret itu saya ada tes tentang bagaimana saya kemarin di training itu apa aja. Setelah itu tanggal 20 merupakan laga match antara Indonesia dan Australia. Jadi sekedar saya memberitahu, saya tidak akan melewatkan satu pertandingan pun jika timnas Indonesia bermain, baik itu U23 maupun timnas senior. Kenapa U23? Kenapa tidak U17? Karena U23 adalah semi timnas, hampir timnas. Sedangkan timnas ya wajib ditonton lah. Kapan lagi kita membela negara dengan cara menonton sepak bola? Selanjutnya tanggal 25. Tanggal 25 saya masih di sini. Tanggal 20 masih di sini. Dan tanggal 28 saya pulang. Mungkin nggak ada video di situ. Yang ada hanya video berangkat saya saat saya berangkat menuju terminal Pekalongan, lalu naik busnya, lalu sampai di terminal dalam perjalanan, setelah itu sampai rumah. Mungkin nggak sampai rumah sih, sampai gangnya aja. Tapi ya udahlah, ya udah mungkin habis itu nanti dari tanggal mungkin di tanggal 29 saya akan bikin video mungkin bikin video satu-satunya cerita di Pekalongan yang di rumah. Dari tanggal 28 sih sebenarnya. Dari tanggal 28 Maret, 29 Maret, nanti tanggal 30 akan suasananya akan berbeda. Saya penat di sini. Saya memang harus butuh liburan. Pusing, Pak, beneran. Jauh dari manapun, nggak bisa kemana-mana itu sulit. Terus makanan di sini pun nggak punya rasa yang nendang seperti di Jatim. Di sini banyak manisnya, by the way, daripada yang lainnya. Terus eh saya tuh punya kebiasaan yang unik perkara makan, yaitu kalau misalkan saya di luar rumah, dimanapun itu, kalau misalnya jangkauannya masih di sekitar rumah masih nggak masalah lah. Malang, Surabaya masih oke. Tapi kalau misalkan di luar Jatim atau masih di atau jauh dari rumah banget membutuhkan waktu beberapa jam, saya tuh menghindari makanan yang pedas berlebihan. Pedas berlebihan itu gimana sih? Maksudnya kayak level 10, level 12, pokoknya levelnya pedasnya itu sampai bikin perutmu meledak. Nggak sampai meledak sih, tapi sampai berak berkali-kali lah, sampai ke toilet berkali-kali. Nah, itu kebiasaan saya kalau di luar
di luar lingkungan rumah ya. Eh, itu perkara makan. Kalau perkara nongkrong, di sini saya nggak nongkrong masalahnya. Saya tuh pusing. Sebenarnya kemarin itu sempat nongkrong saya malam ke kafe roda apa gitu, bukannya deket sini. Tapi suasananya tuh beda. Coba bayangin kalian di hutan dikasih coffee shop dan coffee shopnya juga rasanya juga berbeda, yaitu yang saya rasakan. Udah, nggak lama-lama cerita saya tentang kehidupan saya selama seharian ini. Kenapa nanti akan ada cerita lain? Kenapa saya uploadnya jam 7 pagi? Kenapa videonya nggak panjang? Karena saya terus bertumbuh, saya terus berkembang, saya terus belajar tentang bagaimana CapCut aplikasi edit video ini bekerja. Pertama kan kalau teman-teman lihat kan segmen scene 1 saya berangkat kerja, scene 2 ini, scene 3 lain lagi, segmen kedua lain lagi. Itu selalu ada transisi-transisi. Nah, nantinya akan ada yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tungguin aja, mungkin tanggal 30 April, 30 April, 30 Maret akan memulai sesuatu yang berbeda lagi. Sesuatu yang wah sangat. Pokoknya seminggu pertama di bulan April itu akan beda seterusnya. Sampai April selesai, nanti Mei akan beda lagi. Jadi jangan lupa nonton terus video ini. Sekarang kita langsung pindah ke segmen kedua yang bercerita tentang 10 jika Pokemon hidup di dunia nyata, inilah 10 Pokemon yang bikin kupelihara. Enak kan? Jadi, lanjut ke segmen 2. Bye bye. Selamat datang kembali di Cerita di Pekalongan. Hari ke-45. Sudah 1 bulan lebih 2 minggu di Pekalongan. Di segmen kedua ini saya akan bercerita tentang suatu hmm, suatu anime berseris panjang hingga saat ini dengan tema adalah hewan peliharaan yang bisa berevolusi dengan sangat sempurna. Kenapa saya bilang sangat sempurna? Karena daripada series satunya atau Digimon, Pokemon itu lebih masuk akal evolusinya daripada Digimon. Digimon itu dari apa bisa jadi evolusinya apa. Sedangkan Pokemon itu kayak bertahap. Evolusinya bertahap. Meskipun pada akhirnya pada tahun-tahun ini ya evolusinya agak melenceng, tapi juga ada konspirasi-konspirasi lainnya. Pokemon itu menemani saya di masa kecil hingga mungkin dewasa. Entahlah. Eh, saya tuh punya punya angan-angan gitu atau punya eh, imajinasi besar terhadap Pokemon. Suatu hari itu waktu saya bermain mungkin Pokemon Go atau Pokemon Unite ya. Saya berpikir apa jadinya ya kalau misalkan saya punya eh, Pokemon gitu. Meskipun terdengar tidak dewasa ya. Bahkan ada yang lebih parah, Ababican, mana yang dewasanya. Cuman saya tuh punya imajinasi kalau misalkan
di dunia nyata ini ada Pokemon, apa ya yang harus kupelihara? Nah, berikut adalah 10. Gimana nih pegangnya? Nah, begini aja. Nah, 10. Nah, 10 Pokemon yang akan kupelihara jika ada di dunia nyata. Dari berbagai, mungkin ini tidak sampai generasi terbaru, karena generasi terbaru itu sudah mencampurkan dua unsur berbeda. Jadi misalkan kayak di terbaru itu ada kristal-kristalnya, terus bisa manggil Pokemon legendaris dengan kekuatannya, tapi sudah apa ya, sudah mulai menggunakan kekuatan-kekuatan yang bagi saya eh, terlalu terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Jadi saya punya 10 Pokemon yang menurut saya itu paling pas untuk saya. Jadi kalau misalkan di dunia ini di dunia nyata ini ada Pokemon, maka 10 Pokemon inilah yang menemani hidup saya. Dari generasi pertama yang mungkin sampai generasi terbaru paling baru itu cuma satu. Dari generasi pertama, starter pack-nya sudah pasti Squirtle. Ini, yang ini. Nah, yang ini Squirtle nih. Yang ini. Squirtle adalah Pokemon kura-kura air. Tidak suka Squirtle-nya, tapi evolusinya Blastoise. Di evolusi yang ini. Jadi nanti di sini ada gambarnya Blastoise ya. Jadi di sini ada Blastoise evolusinya beserta meganya, mega evolusinya, dan yang besar itu. Pokoknya ada lagi setelah mega evolution itu ada lagi. Oh, X dan Y. X dan Y dan mega evolution. Itu satu-satunya Pokemon yang evolusinya dari kura-kura kecil hingga kura-kura besar. Dan kekuatannya itu basoka air, men. Basoka air. Yang aku pikirkan terhadap Pokemon ini adalah ini kapal selam yang dengan basoka besar itu. Terus dia itu tidak dia itu amfibi. Dia itu bisa bisa bertarung di lapangan dan juga bisa bertarung di dalam air. Itu keistimewaannya Squirtle. Masih di generasi pertama. Karena saya ingin punya anjing. Jadi pilihan pertamanya adalah Growlithe. Ini Growlithe beserta evolusinya. Saya nggak ngincer Growlithe-nya, tapi saya ngincer evolusinya. Sudah pasti Arcanine. Di generasi terbaru, Arcanine juga punya versi terbarunya. Dan itu juga keren. Juga keren. Anjingnya juga keren. Versi anjingnya itu keren. Growlithe atau Arcanine adalah anjing bertipe api. Sudah bertolak belakang ini. Sudah dua Pokemon ini sudah bertolak belakang. Jadi air dan api. Terus di generasi pertama juga, saya juga masih pingin banget Pokemon air. Sudah pasti idola semua orang kan, yaitu Magikarp beserta evolusinya dan beserta mega evolusinya di sini ya. Ya kita tahu sendirilah Magikarp dengan ikan gepeng seperti itu tanpa ada kekuatan apapun
terus evolusi nggak masuk akal jadi naga seperti itu kan ya, siapa yang menjadi fansnya ya sudah pastilah orang-orang fanatik seperti saya. Selanjutnya sudah pasti lagi yaitu Eve. Eve punya 9 evolusi dengan unsur yang berbeda. Tapi hanya satu yang kuincar. Sudah pasti primadona pada tahun ini adalah Umbreon. Ini evolusinya. Umbreon dan Eevee. Kenapa suka Umbreon? Karena anjing malam. Anjing dengan kehidupan malam, dengan kekuatan gerhananya, dan mitik, bukan mitik, kekuatan hypnonya, kinetik, kekuatan kinetiknya itu keren gitu. Anjing dengan corak ini kuning hitam, terus ada bulan sabit di kepalanya, itu terasa kayak elegan gitu. Meskipun gak masuk akal ya, cuman elegan gitu. Punya anjing satu gitu, Umbreon. Kita bahas anjing-anjingnya sudah. Sekarang membahas burung. Kok burung? Oh, ada satu lagi. Nama Pokemon tersebut Fennec. Ini di sini berevolusi hingga terakhirnya adalah Delphox. Penyihir api, rubah penyihir api. Jika setiap Pokemon itu punya kelamin cowok dan cewek, aku berharap punya Delphox versi cewek karena men anggun aja gitu. Penyihir api, keren kan? Kayak uh, siapa pemerannya Harry Potter itu, yang cewek itu, kan keren gitu. Penyihir tapi api kan. Kalau nggak salah ya, pada tahun ini itu lagi booming boomingnya Harry Potter. Kalau nggak salah ya, pada zaman itu. Dan berikutnya masih di sekitar starter pack. Setelah tadi Fennec, berikutnya adalah Rowlet. Rowlet. Rowlet sendiri adalah burung hantu. Sama seperti yang lainnya. Tidak tertarik dengan evolusi pertamanya, tapi saya tertarik dengan evolusi terakhirnya. Evolusi terakhir, evolusi terakhir dari Rowlet adalah Decidueye, pemanah burung hantu. Keren kan? Di angkatan ini banyak orang yang pingin banget atau punya fans yang kata itu loh, yang kata jadi agen rahasia pakai pistol kayak Greninja. Tapi aku nggak tertarik. Aku lebih tertarik di Sedway. Dia itu kayak Pokemon pakai jubah, tau gak? Pakai jubah, pakai uh, jaket yang pakai penutup itu, terus pakai panah. Di Pokemon Unite itu bagus banget animasinya, bagus banget, beneran bagus men. Sisi dua itu. Itulah kenapa aku pingin banget punya di dua. Setelah kita bahas starter pack tadi, sudah. Sekarang aku tuh pingin, aku tuh dulu sering banget nonton spontan. Di situ tuh selalu ada dubbing binatang. Kalau kalian kalau kalian pengen nostalgia, coba cari di TikTok akun Demin apa Denim Animal gitu. Dia itu daper-daper daper-daper apa? Daper-daper binatang gitu. Bahasanya diganti bahasa Indonesia. Nah, pada saat spontan
itu ada dubber tentang beruang. Sudah pasti kan, sudah tahu Pokemon apa yang saya inginkan, yaitu Teddy Rusa. Sama seperti yang lainnya, sama ini evolusinya. Teddy Rusa berevolusi dari menjadi Ursari. Jadi di angkatan tersebut ada tiga Pokemon beruang. Pokemon, iya ada tiga Pokemon jenis beruang. Panda, Teddy Rusa, sama satu lagi beruang kutub. Nah, saya nggak tertarik sama dua ini. Saya tertarik sama Teddy Rusa karena bentuknya lucu. Kecilnya lucu tapi gedenya sangar. Yaitu Teddy Rusa dan Ursari. Dan juga tahun ini juga ada versi terbarunya. Namanya apa gitu, lupa aku. Pokoknya Teddy Rusa itu berdiri, sedangkan yang terbaru dia merungkuk. Nah, setelah bahas Pokemon standarnya, saya punya tiga Pokemon mitikalnya. Bukan legendaris. Legendaris, aku nggak pingin punya legendaris. Pertama, pasti biayanya banyak dan makanannya pasti susah. Paling tidak, mereka sebelumnya ini, 7 Pokemon ini, itu bisa dimasukkan ke dalam kandang atau dimasukkan ke dalam pet shop. Tidak, kalau misalkan tidak evolusi ya, Magikarp bisa dimasukkan kolam, ya kan? Terus eh, Rowlet sama Rowlet sama Fennec, Fennec, oh enggak, Rowlet dimasukkan aviari, ya kan? Sisanya bisa dimasukin kandang, terus kok Squirtle dimasukin kolam sama Magikarp tadi. Teddy Rosa dimasukin kandang, mudah gitu, dirawatnya mudah, ya kan? Terus cuman dikasih makanan ya, ya sewajarnya lah, sewajarnya. Nggak tahu, aku nggak pernah hidup di universe Pokemon, jadi nggak tahu makanannya apa. Kalau misalkan disamain dengan dunia nyata, ya paling disesuaikan aja dengan makanan kayak eh Whiskas, mungkin ya, gitulah. Nah, aku punya tiga, mungkin bukan tiga sih, empat, lebih tepatnya empat. Yang pertama adalah Verizon. Kalian pernah nggak sih? Eh, karena kalian pernah nggak sih punya punya guide di kayak di gunung atau di bukit, punya guide. Verizon sendiri ini banyak orang bilang bahwa dewa hutan. Eh Pokemon yang suka banget berpetualang hutan ke hutan, dan saya suka itu. Ini Verizon. Ini Verizon. Verizon. Saya suka berpetualang ke hutan-hutan, ke tapi ya siang, mungkin pagi sampai siang gitu, suka gitu berpetualang. Dan Verizon adalah salah satu salah satu Pokemon yang cocok untuk menemani saya. Tanpa kandang ya, kan bentuknya seperti rusa kan. Jadi cocok itu. Perihutan, kalau saya bilang perihutan. Berikutnya adalah Pokemon kakak adik atau Pokemon kembar. Sebenarnya banyak banyak banget Pokemon yang kembar terus jadi mythical. Kita tahu yang adanya tiga peri itu, terus yang baru-baru ini ada empat, tapu kakak, tapu kuku, apalah itu. Tapi saya lebih suka dua ini, yaitu Latias dan Latios. Ini gambarnya. Dia juga punya evolusinya. Mega evolusinya warnanya juga eh, beda, tapi birunya biru biru laut. Sedangkan kalau tidak evolusi merah dan biru. Jadi kalau misalkan tadi di hutan,
Mungkin pada suatu hari saya kan harus pergi ke savana atau padang rumput. Satu-satunya cara terbaik untuk menikmati padang rumput adalah dari atas. Dan Latias dan Latioslah pemandu saya. Dan itu yang ingin saya miliki, Latias dan Latios. Dan paling terakhir, sebenarnya sudah ke-spill di thumbnail ya. Tapi Pokemon ini adalah, kalau misalkan di rumah saya punya mini figurnya. Pokemon yang menginspirasi saya punya kegelapan. Baju hitam, motor hitam, celana hitam, sepatu hitam, semua hitam. Dan Pokemon ini yang membuat saya sakit hitam. Pokemon ini yang membuat saya, menginspirasi saya di kegelapan, di bayangan, yaitu Darkrai. Ini Pokemonnya nih. Nah, di sini Pokemonnya. Nah, ini Pokemonnya. Sama seperti Verizon, sama seperti Latias dan Latios. Cuman Darkrai hidup di kegelapan. Menyeimbangkan kegelapan, menjaga dunia gelap. Antitesisnya Darkrai adalah Milotic. Bukan Milotic. Siapa ya? Pokoknya bulan. Pokemon bulan. Pokemon matahari. Sedangkan Darkrai kan Pokemon bulan. Kegelapan, keburukan, bukan keburukan. Pokoknya kegelapan, ketakutan itu dimiliki oleh Darkrai. Jadi pingin banget gitu punya 10 Pokemon tersebut. Ya namanya juga hidup penuh dengan mimpi kan. Versa logika aja juara 2 karena mimpi. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya ini. Sampai jumpa di besok. Besok itu sebenarnya besok itu adalah bukan sambungan video yang berkaitan dengan pada tanggal 14 Maret yang lalu. Tapi saya pisah gitu, saya pisah sendiri. Jadi terima kasih teman-teman. Bantu saya di link Sawira di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Gini deh, coba buat teman-teman yang nonton ini, sebutkan 5 Pokemon favorit kalian yang jika ada di dunia nyata kalian pingin pelihara. Di bawah, di kolom komentar. Sebutin aja. 5, gak usah 10. Kalau 10 banyak kan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Pokemon.